Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Sudah hampir 2 minggu ini saya tidak dapat waktu untuk mengonten ya, untuk berbagi ilmu pada sahabat tani karena kesibukan mengikuti penyuluhan pertanian sebenar meriah dan se-Aceh Tengah. Jadi ini karena udah masuk sesi aman ya, dalam artian 2 hari lagi pertemuan kelompok tani sudah selesai. Jadi maka itu saya sudah punya waktu untuk mengonten dan berbagi. Pokoknya untuk sahabat tani ya, segala ilmu-ilmu yang saya serap dari pertemuan antara kami dan penyuluh pertanian dan kelompok tani akan saya bagikan lewat video ini, sahabat tani. Jadi saya ini mendapat ilmu ini bukan dari saya saja, sahabat tani. Jadi dari perkumpulan kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini kelompoknya memang ahlinya bagian kopi ya, khususnya Arabica, sahabat tani. Jadi di situ kita melakukan sharing, di situ kita ngumpul, di situ kita saling bertukar pikiran, saling tanya jawab, sahabat tani. Jadi kita bukan sekedar menurut pribadi, tapi ini menurut dari semua pendapat dari kelompok tertentu, yang tentunya orang-orang yang benar-benar positif bertani di kebun kopinya. Tapi saya akan bahas mengenai request dari teman kita, karena kalau nggak kita bahas nanti seolah-olah kita mengabaikan dan tidak peduli ya respon. Karena yang namanya sang komentar itu, netizen yang mengkomentari kita tuh artinya dia minta dihargai. Begitu juga karena dia juga telah menonton konten kita, jadi kita perlu patut kita hargai juga, sahabat tani. Jadi sesuai sepil ini ada pertanyaan dari sahabat tani kita mengenai tentang, Bang, kasih tahu dong jenis kopi longberry itu kayak apa. Dan yang kedua, saya memiliki kebun kopi longberry, tetapi kok hanya subur cabang, daun dan ranting ya gitu katanya. Batangnya juga subur katanya, sampai besar begitu batangnya, sahabat tani, tapi buahnya tidak ada. Nah kan kita kan abang kan tahu, Bang, yang namanya kita petani kopi yang kita petik kan bukan daun tapi buahnya. Tolong Bang kasih tahu bagaimana dan apa cara solusinya dan bagaimana MDPL yang cocok untuk kopi longberry. Oke, akan saya jelaskan. Kebetulan di belakang saya ada jenis kopi longberry, ada sekitar 60 batang. 60 batang saya uji coba dan berusia sekitar 8 tahun sampai sekarang, sahabat. Tapi ya begitulah, nanti akan saya jelaskan. Oke sahabat tani, ya inilah penampakan dari kopi longberry, sahabat tani. Berbeda sekali ya, berbeda dengan jenis-jenis kopi varietas lainnya, sahabat tani. Kenapa saya bilang berbeda nih? Dari pembentukan pencabangannya aja tuh seperti ini, tidak mau mekar, sahabat tani, malahan menurun ke bawah ya. Dibentuk pun sulit, sahabat tani, seperti ini jenis kopi longberry. Dan yang kedua jenisnya dari daunnya, sahabat tani, warna coklat gelap dan memiliki cabang laki sangat banyak, sahabat tani ya, dan bahkan memiliki cabang kipas super banyak. Inilah dia penampakan dari jenis kopi longberry. Setelah itu, sahabat tani, buahnya konon dia lebih ada di sini bagian ketiak cabang kipas. Ini ya bagian ketiaknya tuh. Dan yang ketiga, sahabat tani, kopi longberry ini berbuah dia menyusul terakhir, sahabat tani, tidak seperti Ateng Super yang bisa serentak, sahabat tani ya. Nanti akan kita tunjukkan. Yang selanjutnya, sahabat tani, batang lebih besar tuh, seperti ini, besar persis sama batangnya sebesar bor-bor. Jadi dari konten-konten saya sebelumnya, sahabat tani pasti sudah banyak paham ya perbedaan-perbedaan dari varietas-varietas kopi, baik Tim-Tim, Ateng Super, bor-bor, dan yang kali ini nih longberry, sahabat tani. Nah ini kita bahas masalah jenis dulu, sahabat tani, sebelum kita terjun lebih dalam ya mengenai tentang kopi longberry. Dan ini penampakan buahnya, sahabat tani. Nah, oke. Dan dari hasil pertemuan
penyuluhan pertanian kemarin menyatakan bahwa kopi Longberry konon lebih banyak berbuah di bagian bawah. Ternyata benar sahabat tani, di bagian bawah tuh, di bagian bawah ya. Bagian atas bagaimana? Bagian atas seperti ini kenyataannya. Wah, mungkin ada komentar masuk kata mungkin jangan-jangan Pak itu nggak pernah dipupuk Pak, katanya ya. Nah, bukan nggak pernah dipupuk sahabat tani, udah sering saya pupuk. Bahkan trik, tips dan cara-caranya yang saya dapat dari penyuluh pertanian, dari pakar, dari suhu-suhu master kopi pun sudah saya lakukan sahabat tani. Bahkan segala merek obat ada sama saya ya, udah saya uji sendiri ke sini. Ini bayangkan aja sahabat tani, udah 8 tahun nih, 8 tahun saya lakukan eksperimen, tetapi hasilnya ya seperti ini, tidak pernah banyak. Dan yang sudah di tahun kemarin, untuk per batang kopi ini saja saya hanya dapat lebih kurang 1 bambu sahabat tani. Nah, luar biasa penghasilan kita nggak ada kalau kita tanam Longberry di MDPL 1200. Jadi jangan salah sahabat tani, ada sebagian di tempat sahabat tani kita yang lain cocok untuk tanaman Longberry-nya dan berbuah banyak. Oke, akan kita jelaskan. Nah, ini tadi di sini kita coba turun kemari. Ini tadi paling 1 batang ini hanya menghasilkan 1 bambu paling banyaknya sahabat tani kalau udah masuk musim banjir kopi. Sedangkan ini sahabat tani tidak sama. Ini di tahun lalu seingat saya ini bisa menghasilkan sekitar 1,5 bambu ya. Kalau kami di kopi Arabica ini sahabat tani menjual buah gelondong, buah merah, jadi tidak sama dengan orang yang memiliki kopi Robusta, nah, ya kan? Nah, kalau kami ini belinya per bambu. Nah, khususnya untuk buah gelondong, buah atau buah merah. Dan yang kedua sahabat tani, begini ya penampakannya. Longberry sangat jelek. Tuh. Semakin kita pangkas, semakin kita gundulkan di bagian ini, malah semakin kering rantingnya sahabat tani. Ya, kering. Nah, seperti ini keadaan buahnya. Kita ambil satu contoh. Nah, jenis buahnya lonjong memanjang, merahnya seperti ada warna pinknya sahabat tani, tidak merah legam ya, tidak merah hitam atau merah tajam. Nah, dan biji di dalamnya lonjong. Kita buka ya. Nah, lonjong sahabat tani, berbeda dengan Ateng Super. Kalau Ateng Super bijinya bulat. Nah, tapi kalau Longberry lonjong dan panjang sahabat tani. Nah, tetapi jangan salah sahabat tani, keunggulan kopi Longberry rasanya luar biasa daripada kopi Ateng Super kalau sudah diracik menjadi bubuk kopi. Oke, ini kita lihat lagi. Nah, ini sudah saya bentuk semaksimal mungkin sahabat tani. Ini sahabat tani udah lihat banyak sudah tunas keluar lagi ya, tapi malahan tunasnya malah nggak beraturan. Seharusnya kalau kita lakukan pemangkasan, tunasnya akan hidup beraturan seperti payung ya, rapi gitu ya. Nah, itu lagi sahabat tani, itu sampai ke bawah sana sahabat tani. 60 batang Longberry saya coba, dan bibitnya ini nggak sembarangan sahabat tani. Ini bibitnya saya dapat dari suhu atau master kopi sahabat tani. Jadi apa penyebabnya kok bisa seperti ini bang? Nah, oke, kita jelaskan. Oke Pak, kalau saya udah terlanjur nanam kopi Longberry ini macam mana Pak? Kalau buahnya nggak pernah ada, buahnya berkurang terus. Sedangkan nunggunya enggak sebentar itu Pak, butuh bertahun-tahun, ya kan gitu. Nah, kalau solusi dari saya sahabat tani, ya ini solusi dari saya sahabat tani. Lebih baik sahabat tani rugi, lebih baik sahabat tani rugi sekarang daripada rugi puluhan tahun nanti sahabat tani. Ini di depan sahabat tani ini penampakan terakhir ini kopi Longberry kita ini. Habis merah nanti, habis banjir kopi ini benar-benar saya bongkar sahabat tani. Nah, seperti yang saya nyatakan tadi kepada sahabat tani, ini habis buah ini semua kopi Longberry akan saya bongkar sahabat tani. Loh, berani ya, berani. Kenapa? Nah, ini calonnya sudah saya siapkan. Ini saya tanam sistem sisip ya, sistem sisip. Nah, nanti ini kita bongkar. Ini akan menjadi penerus.
Pokoknya sahabat tani yang memiliki kebun longberry di MDPL 1200 atau biar enaknya kopi longberry-nya tidak pernah berbuah bertahun-tahun, malah sudah 10 entah puluhan tahun gitu ya, lebih baik bongkar sahabat tani. Nggak ada cara lain. Loh bang, tapi kan bisa disetek atau sambung pucuk ya, tetapi tidak bisa 100% sahabat tani. Loh kenapa gitu bang? Kenapa jenis kopi lain kok bisa? Nah itu saya nggak paham, karena kita nih dapat ilmu dari maestro kopi kita. Kata beliau, hanya kopi longberry yang paling payah ya kalau disetek, malah kadang-kadang bukan buahnya banyak gitu, tunasnya jauh lebih parah banyaknya nantinya. Itu yang dikhawatirkan katanya. Oke, jadi karena saya mengikuti arahan maestro kopi, karena mereka sudah suhu ya gitu ya, kita ini apalah yang gitu ya, masih tahap belajar. Jadi kita harus ikuti pedoman dari guru kita, karena yang namanya guru nggak mungkin membohongi kita sahabat tani ya. Saya yakin kalau guru nggak akan membohongi kita. Ya, yang kedua sahabat tani, sesuaikan dulu MDPL-nya. Kalau MDPL di tempat sahabat tani sama seperti saya 1200 MDPL, nah itu cocoknya kopi Ateng Super, Tim-Tim, bukan Tim-Tim ya, Borbor aja, Borbor dan Ateng Super. Nah itu sudah cukup. Dan satu lagi Ateng Janda macam mana bang, apakah cocok? Ateng Janda kalau kami uji di daerah kami di 1200 MDPL ini, ternyata sahabat tani hampir sama kayak longberry, kurang cocok sahabat tani. Nah nanti kapan-kapan akan saya spillkan nanti masalah kehidupan kopi Ateng Janda di MDPL 1200 akan saya tunjukkan, karena ada beberapa juga saya tanami di kebun saya sahabat tani. Di kebun saya ini sahabat tani, ini bercampur aduk bibitnya. Seperti konten saya dulu pernah saya bilang, konten perdana saya dulu, kopi di kebun saya ini campuran, ada Ateng Super, Borbor, Ateng Janda, Tim-Tim. Loh untuk apa begitu bang dicampur? Supaya bisa saya eksperimen, bisa saya bagikan ke seluruh sahabat tani, apalagi sahabat tani pemula yang mungkin baru belajar bertani kopi. Sahabat tani beli lahan kosong ya, lahan kosong itu sahabat tani mengeluarkan duit itu mungkin nggak tahulah kita, mungkin duit tabungan, entah duit ambil dari bank, entah duit pinjaman ya gitu ya sahabat tani. Sahabat tani berharap supaya cepat ada perubahan kehidupan ke depan. Lalu sahabat tani nekat membeli kebun. Setelah sahabat tani nekat membeli kebun, lalu sahabat tani tidak memahami MDPL berapa, kondisi tanah macam mana gitu kan. Udah, karena datang kawan tadi, udahlah dikasih pengaruh. Udah tanam gini aja, itu aja gitu. Akhirnya sahabat tani ngikutilah cara yang mempengaruhi sahabat tani tadi. Begitu menanam, begitu akhirnya tumbuh besar, loh kok tidak ada bunganya, kok tidak ada buahnya. Nah, pohonnya yang ada gitu kan. Nah, akhirnya di situ saja sahabat tani menunggunya 1 tahun 8 bulan kalau Ateng Janda. Kalau Borbor, Tim-Tim itu menunggu maksimalnya 3 tahun baru sempurna buahnya, alias berbuah lebat. Nah bayangkan aja kalau seandainya sahabat tani salah nanam, salah bibit maksudnya ya, bukan salah nanam, salah bibit misalnya, salah MDPL, apa yang terjadi? Nah, contoh misalnya longberry ini kayak punya saya ini, ternyata dia cocoknya di MDPL sekitar 1000 kayak gitu ya, sekitar 1000 MDPL atau 1100. Nah karena saya di tempat saya 1200, saya tanamlah dengan paksa longberry ini karena senang nengok kebun teman kita, jadi saya pun tertarik gitu ya, tanpa saya peduli MDPL. Nah, lihat hasilnya sekarang sahabat tani, udah 8 tahun aja sedikit kita bilang ya, untuk bayar kredit Honda aja nggak cukup sahabat tani. Nah ini secara kasar ya kita ngomong. Nah jadi sedangkan yang di sebelah sana itu bagian yang Ateng Super di sebelah sana sahabat tani ya. Nah ini kita pergi ke situ, bagian Ateng Super. Bisa nanti sahabat bandingkan sendiri. Nah ini Ateng Super dalam per batang berbuah seperti ini banyaknya tuh. Nah ya beda kan, jelas beda penampakannya loh. Nah ini sahabat tadi nih,
Nah, ini kebetulan ini longberry. Tengok buahnya, aduh masya Allah, kurang. Ini longberry dan ini Ateng Super. Coba secara kasat mata nyata sahabat tani melihat sendiri tuh, tengok perbedaannya ya. Nah ini Ateng Super saya ini berbuah semua, tidak ada kecuali sampai ke sana sahabat ya. Ini di saya ini MDPL nya 1200, ternyata tidak cocok sahabat tani. Nah ya, tidak cocok, dia berbuah tetapi tidak banyak sahabat tani. Yang kita harapkan yang namanya petani kopi pasti ingin buahnya lebat, banyak dan beringas ya gitu ya. Nah itu yang pertama, perhatikan MDPL. Jika tanahnya seperti saya punya ini, hitam ya, tidak ada pasir, ini tanah karena tanah sama pasir berbeda sahabat tani. Nah ini tidak cocok ternyata untuk kita tanami kopi longberry. Nah yang kedua tadi ya. Yang ketiga sahabat tani, percaya nggak percaya tapi nyata sahabat tani, karena saya sudah kunjungi kebun teman kita di daerah Sukarame, varietas kopi longberry. Ternyata kopi longberry ini unik sahabat tani, ternyata tidak boleh dipangkas keseringan. Nah itu biasanya di kopi-kopi lain yang kita lakukan, semakin bagus kita pangkas, semakin sering kita pangkas, buahnya semakin dahsyat ya. Tetapi ternyata kopi longberry tidak sama sahabat tani. Nah ini penampakannya nih, ini saya lakukan rutin pemangkasan, makanya buahnya berkurang sahabat tani. Nah, jadi ternyata tidak semua kopi itu senang dipangkas, ada juga yang tidak senang dipangkas sahabat tani. Ini coba sahabat tani tengok lagi ya. Malah semakin saya ambil tunas-tunas kecil, tunas-tunas wiwilan halus, wiwilan air, cabang balik, malahan yang keluar cabang kipas. Nah jelas ya, ini cabang kipas. Cabang kipas ini sampai kapanpun nggak akan menghasilkan buah sahabat tani, nggak akan. Nih perhatikan, nggak ada sama sekali tanda-tanda pembuahan. Ah, malahan nih, ini yang ada buahnya sahabat tani. Tuh, ini saya tinggalkan sahabat ini. Saya tinggalkan sebenarnya ada 1, 2, 3 untuk bahan berikutnya, untuk di bahan bulan ini. Ternyata kipas. Nah, ya unik dan lucu, kipas sahabat tani. Nah ini juga, ini cabang laki atau cabang raja. Saya berharap bulan ini keluar bunga. Malah nggak keluar sahabat tani, malah yang keluar di sini. Aneh kan? Dan bagaimana bang kok nggak dipangkas? Biarkan aja katanya, biarkan aja tertutup atasnya, cabangnya morak-marik ini itu, toh yang kita ambil buahnya, biarkan aja. Loh nanti Pak bagaimana Pak, nggak rapi ditengok orang, dikira kita orang malas. Bukan karena kita malas sahabat tani. Pemangkasan ini sahabat tani sebenarnya kalau mau mendapatkan hasil maksimal harus kita ikuti permintaan kopi, bukan kopi ngikuti kita sahabat tani, tapi kita ngikuti kopi. Maksudnya apa tuh bang? Maksudnya adalah kalau kopi sudah minta dipangkas, sudah pasti secara naluri kita akan tahu, oh berarti dia permintaan kopi ini seperti ini cara mangkasnya supaya hasilnya benar. Nah ini selanjutnya nih, ini bagi yang punya kebun kopi jenis longberry, jangan terlampau sering membersihkan kebun, atau maksudnya di bawah kopi jenis longberry ini sahabat tani ya, jangan terlalu sering membersihkan. Nah ini percaya nggak percaya sahabat tani ya, tapi ini buktinya nih, ini kebun saya sendiri, saya sering bersihkan, tapi apa yang terjadi ya seperti ini sahabat. Tuh, bukannya makin cantik sahabat tani, tapi malah makin hancur. Nah ini pun saya dapat ilmunya juga dari maestro kopi kita. Orang Gayo pasti tahu itu, pasti kenal yang namanya Pak Zaini, yang sudah handal, senior, dan sudah tidak diragukan lagi ilmu beliau sahabat tani. Nah ini saya telusuri terus kopi longberry kita ini sahabat tani tuh. Nah seperti ini hasilnya sahabat tani. Kurang apa, seolah-olah seperti tidak dipupuk, seolah-olah tidak pernah dilakukan penyemprotan, seolah-olah tidak terawat, padahal sudah terawat sangat rapi sekali ya. Nah ini akibatnya. Ini kebun saya sendiri, saya akui bukan cara saya salah, tapi saya tidak tahu ternyata kopi longberry ini berbeda dengan kopi jenis Ateng Super, Tim Tim dan Bourbon.
Jadi setiap varietas kopi itu sahabat tani, biarpun satu dalam kategori kopi Arabica, tetap cara pemangkasannya berbeda sahabat tani. Tidak akan bakal sama sahabat tani, ya kan? Tidak bakal sama, apalagi dengan kopi Robusta. Kopi Robusta itu lebih mengandalkan kopi dari buah kopinya tuh yaitu cabang raja. Tapi kalau kopi Arabica lebih mengandalkan ke cabang produksi. Loh, apakah cabang produksi itu cabang betina, Bang? Ya, seperti itu. Kata Pak Zaini seperti itu. Oke, sahabat tani, itu tadi semua sudah saya uraikan. Itu tadi semua alasan-alasan sudah saya bicarakan pada sahabat tani. Itu bukan melalui prinsip saya sendiri, tetapi masukan-masukan dari petani-petani milenial kopi kita, susuhu kopi kita, yang selalu berbagi di saat meeting dan pertemuan dalam penyuluhan kopi. Oke sahabat tani, semoga terbantu, semoga menjadi motivasi dan menjadi edukasi. Oke lah begitu ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.